Itu bisikan cinta, tapi hati ini malu carinya. Semuanya, engkau masih sekolah satu SMA. Kau tepat waktu untuk begitu begini. Anak sekolah datang kembali. 2 atau 3 tahun lalu. Ya 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 ya. Oh 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 oh. Ya 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 ya. Bukan aku tak tertarik akan kata rayuanmu. Saat matamu melirik, aku jadi suka padamu. Setiap kali kau bermanja, gemetar rasa di dada. Itu bisikan cinta, tapi hati ini malu jadinya. Semua boleh. Tempat waktu tuh begitu begini. Anak sekolah datang kembali. 2 atau 3 tahun lagi. Engkau masih harus sekolah satu SMA. Mentepat waktu tuh begitu begini. Anak sekolah datang kembali. 2 atau 3 tahun lagi. Kenapa kamu kemarin gak ikutan mos? Habis nggak ada ongkos, Bu. Gak ada ongkos? Kalau boleh jujur sih saya takut, Bu. Takut kenapa? Karena Mos kan terkenal suka pakai yang keras-keras gitu, Bu. Enggak, di sekolah kita nggak pakai yang keras-keras, lembek-lembek kok. Bukan, maksudnya di sekolahan kita itu nggak ada yang kayak kekerasan-kekerasan gitu, nggak ada. Kamu topinya mana? Ini baju SMA, topinya topi SMA mana? Bu, topinya nggak muat, Bu. Kepala saya kegedean. Pokoknya ibu tuh sebetulnya apa ya, sayang sekali gitu kamu nggak ikutan mos. Ibu kangen ya? Pasti ada yang merasa kehilangan. Bu, tahu nggak? Apa? Ibu pakai kacamata gini kayak yang suka aku tonton, Bu. Ya udah gini deh, pokoknya sayang sekali kamu gak ikutan, karena kan ospek itu atau mos itu kalian itu kamu teman-teman kamu itu kan nanti akan berjuang bersama-sama, sekolah bersama-sama, nanti sukses bareng-bareng sama teman-teman kamu. Jadi sayang sekali kamu gak ikut. Sekarang aku panggil orang tua kamu aja ya. Hah? Aduh, Bu. Lu jangan dong, Bu. Iya, karena kamu gak ikutan mos. Ini di sekolah kita memang harus supaya bisa mengenal teman-teman yang lain, bisa mengetahui lingkungan sekolah ya. Ini Ibu yakin mau manggil Iya, orang tua iya, saya? iya, panggil ya. Yakin ya, Bu ya? Yakin, Ibu yakin. tanggung sendiri akibatnya ya? Iya, 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 iya. Udah, Oke, oke. terserah deh. Oke, kita panggil ya. Siapa nama papa kamu? Ibu, aduh malu Bu nyebutinnya, Bu. Kenapa sih? Itu aja deh, baca deh, Bu. Yaudah ya. Pemirsa, mari kita sambut pembawa acara multi talenta yang spektakuler dan fenomenal. Siapa? Tukul Arwana.
diapain ini? Enggak, sebentar, maaf. Ini anak ini diapain ini? Satu keajaiban. Gua kan anaknya Ku Daniel. Dia kan bapaknya kan. Tapi bapaknya Bures Rowo. Ya, bapak ngapain datang sih, Pak? Pak, Lu bawa pete ada berapa toh? Pete pakai ada yang di celana dalam segala. Bukan pete. Baik, tema kita pada malam ini temanya adalah stop kekerasan ospek. Sekarang kita sapa dulu penontonnya, ya, karena penonton bagian dari satu acara dan itu yang membesarkan kita juga. Dan begitu kamu mempromosikan di Bukan Empat Mata, nanti besok yang daftar ditempatkan banyak sekali. Baik, yang sebelah kanan dari mana? SMK. Bandung. Yang tengah dari mana? Oke. Yang kiri dari mana? Kanan kiri dari mana? Oke, silakan Pepi, dari Pepi. Gimana menurut Pepi melihat kekerasan yang ada di sekolah-sekolahan ini? Dan di mana aja mungkin adalah orang-orang senior ya sama juniornya seperti monggo silakan. mungkin dari awal maksudnya dari diadakan ospek atau MOS ya. Iya. Itu tujuannya baik. Iya, iya. Awalnya, Iya. cuman kadang-kadang kan setiap misi manusia pribadi kan beda-beda. Ada Iya. yang overacting, Iya. ada yang pengen kelihatan penting, Iya. akhirnya jadi berlebihan dan bisa berakibat fatal gitu loh. Oke. Pernah ngalami kamu digituin nggak? Akhirnya kamu gigit sama seniormu itu gimana ceritanya? Pernah nggak kamu ngalami hal kayak gitu pernah? Saya nggak? pribadi secara fisik tidak pernah mas, belum Iya. pernah. Ada yang Cuman secara Ada yang kayak berani, intimidasi secara mental aja tuh pernah. Tapi itu wajar sih, sangat wajar. Secara fisik saya belum pernah. Luar biasa. Kalau untuk ini maaf ini ya, Bu Gendon ini gimana ceritanya? Waktu sekolah pernah ngalami nggak? Jangan panggil Ibu Gendon dong. Apa? Sebut saja Ibu Mawar. Pernah ngalami nggak Ibu Mawar itu mengalami tekanan atau intimidasi dari senior-senior? Enggak, alhamdulillah. Aku malah sering digodain. Digadoin. Ya karena aku waktu itu Mas yang ngikutin semua yang perintah-perintah senior. Jadi nggak pernah sih, nggak ada. Alhamdulillah baik-baik. Enggak nanya ke gua kalau lu gimana gitu. Biasanya lu Emang dulu sempat di Emang lu Mas. pernah sekolah? pemirsa. Apa-apa Bintang tamu saya yang pertama ada seorang wanita cantik muda belia. Kabarnya dia pernah menerima hukuman berat saat MOS. Siapakah dia? Mari kita sambut Safira Raza. Ada hati yang termanis dan penuh cinta, tentu saja yang cubalah seisi jiwa. Tiada lagi yang jatuh kita. Ini kesungguhan, sungguh aku sayang kamu. Aromanya smells good. Wanginya. Wanginya. Apa Mas? Wangi. Pemirsa, seperti apa cerita Safira Arwana ini saat menjalani hukuman ospek nih? Yang kabarnya pernah menangis seharian penuh di depan saya. Oh maaf, Di depan pohon pisang. Di depan pohon pisang. Itu pohon pisang. Jadi jangan kemana tetap di Bukan Empat. Bawa atribut gitu kan. Jadi kalau misalnya satu nggak bawa, jadi yang kena hukum semuanya.
Jadi ya udah semuanya satu kelompok disuruh berdiri di depan pohon pisang, itu lagi malam-malam gitu. Disuruh ngomong sama pohon pisangnya. Bagus dong. Iya, coba ajak ngomong pohon pisangnya gitu kan. Akhirnya jawab pohon pisangnya ya. Tentu saja ku balas diri. Oke, masih di bukan Pak. Balik. Selamat malam untuk Safira Razak nih, apa kabarnya? Maaf, bukan Safira, Safari. Dia bilang gua Safari. Dia teringat alma maternya dulu. Dia kan dari sono asalnya. Untuk bidadari dari kayangan yang turun ke bumi. Asik. Apa kabarnya itu? Habis tidur di karpet ya? Iya, menempel ini. Emang kenapa? Oh, salah ini. Oh, itu bulu. Itu bulu. Tak pikir habis tidur di karpet ada nempel gitu. Itu bulu Mas, di sini aja banyak apalagi itu ya Mas. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Subhanallah. Katanya bertetanggaan sama saya ya. Iya, satu planet kita Mas. Iya, satu planet. Aku di Jijian, dia di Abdul Majid. Saidi. Ya, Saidi. Abdul Majid sana. Yang dekatnya tukang mie itu depannya. Tukang mie Mas. Gang Mawar itu Gang Mawar. Sering-sering mampir ke rumah saya. Oh iya, pasti Ya, Mas nanti ya. pas kebetulan saya luar kota. Lah ngapain datang? Balik laptop dapat bocoran nih ya. Kabarnya kamu kini beralih profesi dari model menjadi seorang vokalis band. Band vulkanisir itu loh di situ bener. Tuban. Boleh nggak dengar suara yang merdu itu? Monggo silakan. Wah, keren banget. Luar biasa. Apa yang dikatakan laptop bener ternyata. Emang seorang vokalis band yang sangat luar biasa. Bener. Seperti kayak Carrie Underwood. Shania Twain. Maaf, tas gemblok. Kalau ini terus baru taruh sini. Belum nyanyi Safiranya. Belum nyanyi Mas. Belum. Tapi aromanya sudah nabrak-nabrak ke muka saya. Aroma apa? Iya. Ayo silakan. Lagu apa? Lagu ini. I don't wanna miss a thing ya. Wah. Demen, anak gua band paling banget, demen. anak band. Ini semua pada apa ya? Ini habis ini nyanyi, kamu baru ya? Nyanyi. Baru ngikutin. Nyanyi ya. Nyanyi. Semua ikut Baca. nyanyi ya, teman-teman. Iya. Tuh, Wak, Bang, Kak. I don't wanna close my eyes. I don't wanna fall asleep 'cause I miss you, babe. And I don't wanna miss a thing. 'Cause even when I dream of you, the sweetest dream I never do. I still miss you, babe. And I don't wanna miss a thing. Luar biasa, lagu Sewu Kutonya luar biasa. Lagu itu pernah dinyanyikan oleh di itu luar biasa. Lagu luar Mas. Scott. Dari Aerosmith. Dari Aerosmith. Ini kapan benernya nih host gue nih? Nah, temennya orang nggak bener jadi nggak bener. Lika. Bicara tentang ospek. Ospek. Kibirnya Vira Arwana ini pernah punya pengalaman tak enak saat ospek. Lo sebentar lagi ikut syuting Mister Tukul jalan-jalan loh. Lo tadi udah ngomong-ngomong, Mas Tukul aku pengen ikut syuting Mister Tukul jalan-jalan dong. Aku bilang oke, mau selamanya juga oke. Tanggung akibatnya loh. Hati-hati Iya. ah.
Yang udah 12 jahitan loh. Yaitu dihukum berdiri sepanjang hari dan berbicara dengan pohon. Kok tega nih kakak kelahnya nih, monggo nih. Ya, jadi ceritanya dulu pas SMP gitu kan, kalau misalnya ospek ada kelompok-kelompoknya kan. Waktu itu saya nama kelompoknya kelompok ngok-ngok. 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 Lu punya kelompok namanya ngik-ngik ya? Nah dia waktu ini dulu waktu mos, nama grupnya? kelompoknya The Prong. Ngik-ngok the prong ya. Kalau kamu nguk-nguk gitu. Monggo jelasin. Iya, jadi namanya ngok-ngok. Namanya ngok-ngok. Jadi satu kelompok tuh ada 10 orang kalau nggak salah. Nah, jadi kita harus bawa atribut-atribut gitu kan, kayak center, name tag kayak yang tadi gitu-gitu. Terus ada petenya juga kalau nggak salah deh. Pete. Kayak gitu-gitu. Nah, jadi masih anget tuh ya. Nggak buat makan. Bukan buat makan. Digantung. Dicemilin doang. Enggak. Terus udah gitu, jadi ada salah satu dari anak yang di kelompok aku ini nggak bawa atribut gitu kan. Jadi kalau misalnya satu nggak bawa, jadi yang kena hukum semuanya. Jadi ya udah semuanya satu kelompok disuruh berdiri di depan pohon pisang, itu lagi malam-malam gitu. Disuruh ngomong sama pohon pisangnya. Bagus dong. Iya, coba ajak ngomong pohon pisangnya gitu kan. Akhirnya jawab pohon pisangnya ya. Nggak jawab soalnya. Sampai berapa jam kamu disuruh begitu? Cuma setengah jam sih, setengah jam. Lumayan. Ya, lumayan ya. Disuruh ajak ngomong pohon pisangnya, tapi nggak nyaut-nyaut pohonnya. Kenapa ya? Ya kamu jangan kebawa stres dong. Muncullah sosok pocong di situ. Loh, karena identik kalau pohon pisang mesti di situ ada tempat. Tempat apa mas? Tempat kebunnya ada di situ. Kembali karena di balik cerita kejam dan ngerinya ospek, ternyata dirimu memiliki cerita lucu saat menjalani ospek. Seperti apa ceritanya? Jadi waktu itu disuruh jalan dari pos 1 ke pos 2 gitu kan. Ini pas ke pos 3 disuruh berhenti. Coba baris semuanya, baris kan. Telunjuknya mana? Gitu kan. Ini kak, taruh di hidung. Udah kak, cari itu U sampai dapat. Kalau nggak dapat nggak boleh jalan dari sini. Jadi disuruh cari U mas. Nah, kamu orang menjaga kebersihan nggak ada kan ya? Nggak ada. Teman saya pagi ini banyak yang kok gitu nyari, akhirnya nggak ada. Masa bisa nggak ada banget mas? Apanya? U-nya? Susah banget nih carinya ya. U itu ibarat mantan ya mas ya? Susah gitu keluar. Balik karena pemirsa. Bapak malam ini saya kedatangan wanita cantik yang pernah juga merasakan kejamnya ospek saat memasuki sekolah. Siapakah dia? Langsung aja kita sebut Elizabeth Santosa. Terima kasih. Ini seleramu ya. Inget cucu, inget cucu. Pastor inget cucu. Cucu baru 2 minggu aja kangen. Nggak tanya kangen neneknya loh. Apalagi kalau lihat bintang tamu cantik kayak gini, mesti izin pulang kampung. Jadi kayak selamat malam untuk Mbak Lizzy. Apa kabarnya Mbak Lizzy? Baik, alhamdulillah. Sehat. Oh, maaf bukan Lizzy, Scooby-Doo. Itu tuh guguk mas. Selamat datang kembali di Bukan Empat Mata. Apa kabarnya? Baik, terima kasih. Senang sekali selalu bisa hadir di Bukan Empat Mata. Sama-sama, saya juga ikut senang. Oleh-olehnya tadi udah nyampe. Saya makan tempenya rasa tahu luar biasa.
Bicara soal ospek ini, kabarnya dulu Mbak Lizzy sempat juga menjadi korban MOS nih, atau ospek saat masuk sekolah. Apakah dulu disuruh juga menguncir rambut, menguncir bibir atau... Menguncir bibir gimana, Mas? Pakai karet. Oh, lepas-lepas juga tapi ya Mas ya. Pernah apa kecil tapi naik Harley gitu. Naik Widih. Kalau tapi lama kenceng karetnya tuh lama nutup bulu. Tutup bulu banget dong. Gelap gitu bibir saya buka ini bulu. Oke. Yuk. Oke, baik. Waktu saya zaman SMA, ya disuruh dikuncir, tali apa itu yang suka kita Rapia, bisa, rapia. ya terus dari itu dibikin jadi kayak cheerleader, pom-pom buat, jadi kalau upacara suruh pakai itu warna-warni, suruh cari barang-barang yang aneh bin ajaib, misalnya kayak pensil, tapi harus spesifik warnanya yang nggak ada, gitu. Di tempat lain di toko buku dipersulit, dikata-katain, terus juga disuruh bikin surat cinta untuk senior, padahal kita tak ada hati. Iya. Masih mending kamu tali kapar waktu itu. Tali kapal ditaruh di leher itu jalan. Pemirsa, ngobrolin tentang MOS nih dan ospek. Rasanya kurang lengkap jika kita belum menyaksikan cuplikan tentang kegiatan tersebut. Penasaran? Penasaran? Kita lihat cuplikan. Yuk. MOS atau yang lebih dikenal dengan masa orientasi sekolah dan juga ospek belakangan justru menjadi momok seram bagi para siswa ataupun mahasiswa baru. Tradisi ospek dan perpeloncoan memang sudah ada sejak zaman Belanda dan berkembang secara turun-temurun, sehingga menjadi sebuah agenda tahunan yang mulai ternodai. Ospek atau MOS pertama kali tercetus pada zaman kolonial Belanda, tepatnya pada tahun 1898 hingga 1927 yang dialami oleh masyarakat pribumi saat bersekolah di pendidikan kedokteran Hindia Belanda atau Stovia. Hingga kini tradisi ospek atau MOS mulai tersisih dari arti sebenarnya dengan adanya tindak kekerasan dan penindasan, meski dengan alasan melatih daya tahan tubuh dan mental. Lantas, masih perlukah tradisi MOS dan ospek diberlakukan sampai saat ini? Dan seperti apa solusi terbaik di balik tradisi perpeloncoan ini? Saksikan selengkapnya hanya di Bukan Empat Mata. Balik untuk Mbak Lizzy nih. Seberapa besar dampak ospek bagi para siswa atau mahasiswa yang pernah mengalaminya, terlebih jika ada kekerasan? Baik, beda-beda Mas bentuknya seperti apa. Ada yang sampai meninggal, ya kan? Di satu institut itu, ya pakai kekerasan dihukum, ada yang meninggal kan? Itu juga kasus itu. Tapi ada juga yang mungkin nggak pakai kekerasan tapi dipermalukan gitu ya. Anaknya bisa depresi, bisa nggak mau sekolah lagi kan? Ya bisa nggak mau sekolah, bisa sakit, atau paling parah mungkin dirasakan Mbak Vega atau Pepi ya. Kita waktu di ospek itu kita ngerasa nggak ada trauma. Nah itu yang bahaya. Kenapa? Kita merasa bahwa oh itu namanya sah-sah aja senior begitu. Nanti ke depannya kita juga sah-sah saja memperlakukan junior kita semena-mena juga. Wah. Jadi yang nggak bagus ya, itu tujuannya sebetulnya apa ini Mbak? Harus digituin Tujuan diadakannya MOS itu ya. Idealnya kan orientasi itu untuk membimbing anggota baru. Mau ini organisasi apapun ya Mas, ataupun sekolah, SMP, SMA, atau kuliah. Yang penting anggota baru ini merasa homey, merasa nyaman di lingkungan baru, mengenal tata aturan main yang ada, mempersiapkan anggota baru agar bisa menampilkan potensinya di lingkungan yang baru. Itu tujuannya. Luar. Tapi sampai
mencelakakan orang lain gitu ya kan. Ada batasan-batasan nggak waktu ada ospek itu, jangan sampai bagaimana gitu. Batasannya jangan sampai sampai ada yang meninggal, ada yang sampai sakit. Iya, Mas. Harusnya. Overacting, Mas. Batasannya adalah dulu kita menganggap nggak masalah kok gitu. Sekarang, zaman sekarang mulai yang namanya human rights, hak asasi manusia. Nah, kita nggak mau lagi gitu. Mana ada orang tua yang terima anaknya diperlakukan gitu. Kalau dulu orang tua kita udah sabar aja, nggak apa-apa. Sekarang anaknya dipermalukan atau misalnya di abuse, dilecehkan gitu di sekolah pada saat masa orientasi, nggak terima, ya, nggak terima, kita tuntut karena sekarang zamannya dimana kita menuju kepada bahwa hak asasi manusia adalah prioritas. Berarti begini ya Mbak ya. Berarti besok penerimaan mahasiswa atau murid baru di situ promo sekolah-sekolah atau kampus-kampus. Saya mau menerima mahasiswa baru, murid baru tanpa ospek. Itu orang berbondong-bondong. Marketingnya bagus. Iya, marketingnya harus seperti itu. Dan biaya sekolah ditanggung oleh sekolahan. Duitnya dari mana? Tidak ada uang pager, tapi uang sumbangan. Kayak boneka caki. Balik kalah. Subhanallah, bintangnya apa kau boleh tahu? Maaf, bintangnya Taurus. Taurus. Soal gitu. Nih. Cocok ya Mas? Cocoknya sama Libra. Perasaan kita udah Ntar lama. dulu, Mega. Iya, gimana Pep? Di rumah gua punya kucing. Kucing lo? Bintangnya juga Taurus, cocok sama dia dong. Kucing ya? Mas. Cengku Kenapa? sama Scorpio. Kenapa Scorpio? Karena Pepi Scorpio. Baik. Waktu pertama kali masuk bangku kuliah ini besok mau diwisuda ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat. Selamat ya. Selamat ya. Ya. Apakah ospek di kampusmu berjalan dengan sewajarnya nih? Kalau di kampus alhamdulillah banget wajar sih. Jadi paling ya memang ada atribut-atribut kayak misalnya harus bawa kaos kaki bola yang beda warna, terus sepatunya pantofel, terus pakai name tag, sama bikin tas dari kerajinan sendiri. Jadi bikin tas dari kain dan itu kita bikin sendiri kayak gitu. Susah kamu? Bikinnya rame-rame ya sebenarnya. Susah sih, tapi bisa. Luang. Mungkin dari penonton yang pernah mengalami ospek dari belah kiri dulu, apa yang aneh itu ada nggak? Pernah disuruh ngapain? Suruh gitu? ngapain yang aneh Paling unik-unik? aneh. Ada mungkin dari sebelah kanan kalau nggak ada. Apakah disuruh nguras Nah. laut? Ya ampun. Luras laut. Bukan saya. Mungkin kalau suruh ngecat es batu atau gimana? Ada nggak? Ada yang unik-unik nggak? Ada gampang-gampang semua ya? Tidak menyusahkan? Luar. Ini tidak pernah di ospek tapi pernah menyusahkan ya. Tapi sekarang enggak ya. Enggak salah lagi ya. Care and share seperti apa yang berikan bintang tamu saya yang sangat luar biasa. Jangan lupa menonton tetap depan. Ospek tetap perlu, Mas, Mbak Vega juga. Karena kan kalau mau masuk lingkungan baru perlu ada masa orientasi. Hanya saja sekarang semoga pemerintah mulai mempersiapkan bahwa mentraining lagi sekolah-sekolah bahwa ospek yang benar, semua tujuannya harus agar anak bisa survive di sekolah, nyaman di sekolah, bisa. Oke, masih di mana? Mas.
Mbak Lizzy nih. MOS atau ospek yang sewajarnya itu yang seperti apa sih? Apakah dengan mengenakan aksesoris aneh-aneh dan harus menerima perilaku kasar dari para senior? Monggo. Ya, kalau menurut saya apapun itu bentuknya, mau pakai aksesoris kan bisa dibilang katanya kreativitas. Tadi mbaknya bikin apa? Tas ya? Sulama. Bisa dinamakan kreativitas, tapi tidak melenceng dari tujuannya. Benar? Ya, artinya kalau memang tujuannya untuk mendidik anak, untuk melatih kreativitasnya, untuk disiplin, modul apa ya? Modul itu modal, nanti modul. Modul itu loh Mas, kalau misalnya kita masuk kan hari pertama rundownnya apa, hari kedua apa, itu harus disupervisi oleh panitia atas, senior ataupun guru. Lihat dulu mau diapain, ini kasih kegiatan apa. Kadang-kadang saya ngeliat gurunya udah sok jalanin aja ya, percaya yang penting nggak ada apa-apa, tapi nggak diperiksa modulnya. Wow. Setuju saya. Anak saya aja pernah, sebetulnya dia merasa kayak gimana tuh. Kenapa, Mas? Gurunya pernah ngomong begini. Kamu sekolah tuh harus cerdas, harus pintar. Kalau nggak pintar, kamu mendingan jadi pelawak saja. Ada bapaknya saya, anak saya kan pelawak, berarti aku bodoh. Tapi karena orang saya bijaksana, justru diambil positifnya, nak. Bapak, kita harus rajin belajar, karena rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya. Makanya kita kalau belajar dapat ilmu wawasan tambah dan sekolahnya jadi cerdas. Mbak Lizzy kira-kira ya. Laptop dapat info bahwa ospek tak hanya menjadi tradisi perpeloncoan tahunan, namun juga ajang balas dendam berdarah. Demam. Is that true? Benar sekali, tapi tanpa disadari. Jadi seperti yang tadi kita katakan, kita nggak tahu bahwa waktu kita jadi korban perpeloncoan itu salah. Jadinya pada saat tahun depan kita jadi anak OSIS, kita peloncoin lagi ya junior kita, maunya nggak mau balas dendam, tapi tanpa disadari bahwa itu salah. Itu termasuk. Makanya banyak karbon itu ya Mbak. Korban. Kok gue telat? Korban. Gue telat loh. Loh, Mbak Lizzy aja pernah ketawa sampai waktu itu hamil ya. Waktu itu saya pertama kali 8 tahun yang lalu pertama kali lihat TV, kebetulan acaranya Empat Mata Mas Tukul. Pertama kali lihat TV itu lagi hamil, itu ketawa terpingkal-pingkal sampai nangis. Sampai sekarang. Itu yang Mbak ya. Langsung beranak. Bilang amit-amit ya. Langsung beranak. Gitu ya. Besoknya beranak langsung. Beranak aja nggak owek, ketawa. Terus tangannya langsung tepuk tangan gini. Oh my god. Selamat datang di dunia nyata. Tara. Pemirsa, malam ini saya juga kedatangan lagi seorang wanita cantik yang kabarnya pernah juga menjadi karbon ospek karena kecantikannya. Siapakah dia? Langsung aja kita sambut dia, Tungaisti. Aku cinta padamu sampai mati. Lama sajaku, apakah berarti? Subhanallah. Tiap hari ada beliau-beliaunya di Bukan Empat Mata, seger. Balik ke Subhanallah. Kalau kita tuh mengagumi ciptaan Tuhan, dengan kita Subhanallah itu mengagumi, itu akan diberikan kepadanya. Ini ngarep banget lu. Maaf Mbak, ini adalah ngartikannya itu bener banget dia.
Mbak Dia, lawyer yang sangat-sangat jelitan, apa kabarnya? Baik, Mas Tuko apa kabar? Ini kalau saya host ya di berita pagi gitu di Trans 7 bikin berita, tapi mungkin lain daripada yang lain beritanya, ada humornya, ada ditemenin Mbak Tia, saya mau. Kembali kan Mbak Tia. Melihat banyaknya kasus MOS atau ospek yang menimbulkan karbon, siapakah yang bisa dijadikan tersangka tindak kekerasan jika dilihat dari kacamata hukum, dan pasal apa serta berapa lama sanksi hukumnya? Monggo. Macam-macam Mas, kita lihat case per case tuh beda-beda. Misalnya gini, MOS yang diadakan oleh sekolah, tetapi sekolah memberi fasilitas nanti ada kegiatan pergi kemana tanpa pengawasan guru sama sekali. Nah, untuk MOS-MOS yang seperti itu, even si institusi sendiri ini bisa kita sanksi tarik pidananya gitu ya, karena apa? Dia telah memberikan fasilitas untuk orang-orang mungkin kakak kelasnya dan sebagainya itu untuk melakukan balas dendam, kekerasan dan sebagainya. Kalau secara pidana tentu pasti orang yang melakukan itu perbuatan kekerasan itu pasti akan ada sanksi pidananya. Macam-macam, dari dibentak, dipermalukan, apalagi sampai dipukul, dianiaya, apalagi sampai menimbulkan kematian gitu ya. Secara hukum pidana kita bisa masuk kepada pasal penghinaan di muka publik. Satu anak dipanggil di depan, kemudian dipermalukan, dibilang ya mungkin kata-kata kasar dan sebagainya. Itu secara umum sudah masuk delik pidananya, bahwa dia dipermalukan, dihina di depan publik gitu. Sering. Oh sering. Ini pekerjaan Pep, itu bukan ospek. Kenapa lu yang ngerasa sih? Main liriannya ke matanya ke saya. Kerja. Gua sama di sini tidak dipermalukan, cuman menahan rasa mual. Terus. Lalu Mbak Dia gimana? Ini bagus nih Mbak Dia. Terus Mbak Dia gimana? Oke, jadi mulai dari yang paling ringan mungkin hanya berupa kata-kata, terus kemudian ada kekerasan yang sifatnya fisik, udah mulai ke penganiayaan. Jadi kalau ditanya tadi ancaman hukumannya yang paling ringan sih memang mungkin hanya pidana penjara 1 tahun gitu ya, tapi kalau yang paling beratnya bahkan kalau dia sudah menimbulkan kematian kan bisa pidana 20 tahun. Nah, yang menjadi menarik di sini adalah kenapa kalau menurut saya kok masih berulang terus sih, padahal sudah beberapa pelaku hukumannya tinggi-tinggi loh gitu. Kebanyakan itu saya memperhatikan tidak ada sanksi khusus kepada institusi. Selama ini institusinya cuma ya namanya jadi jelek ya, diomongin di publik gitu, tapi tidak pernah ada sanksi tegas. Padahal aturan secara Kementerian Pendidikan sudah jelas, sekolah yang melakukan pembiaran terhadap kegiatan MOS yang melebihi batas begitu sudah jelas. Bahkan sanksinya sampai dengan dicabut izin sekolahnya gitu. Tapi hal tersebut nggak pernah dilakukan. Luar biasa. Saya setuju. Biar mereka nyaman, biar mereka belajar, dan ini ada generasi penerus bangsa yang akan memegang tongkat estafet bangsa negara tercinta berdaulat, yaitu Indonesia. Tapi kalau Mas, kalau sejauh ini lebih banyak hal yang negatifnya ospek, kenapa, apa berarti alasannya Miss Lizzy tetap diadakan ospek pada saat kelulusan atau apa penerimaan mahasiswa atau murid baru? Ospek tetap perlu, Mas, Mbak Vega juga. Karena kan kalau mau masuk lingkungan baru perlu ada masa orientasi. Kayak namanya pegawai masuk organisasi, masa percobaan kan. Jadi pengenalan orientasi tetap perlu. Hanya saja sekarang semoga pemerintah mulai mempersiapkan bahwa mentraining lagi sekolah-sekolah bahwa ospek yang benar, semua tujuannya harus agar anak bisa survive di sekolah, nyaman di sekolah, bisa bertahan, bisa belajar, meningkatkan motivasi sehingga bisa lulus dengan baik. Kalau pengen belajar kemandirian, ya kan di situ sekarang ada pramuka. Nah, mending saya tuh dulu Kenapa Mas bisa? ikuti. Jadi pramuka. Ikut Loh,
dasar Dharma aja saya apa? Coba. Dasar Dharma. Kami putra putri Indonesia. 2, tidak ada perubahan. 3, nggak ada perubahan. 4, tidak ada perubahan. Ya sama, makanya ditanya lagi. Balik karet. Siaga loh, lagu Dodot Karet itu kan dari waktu pramuka. Dodot karet dibuat dari karet. Dodot karet untuk si kampret, lama-lama dua kopet. Dodot karet dibuat dari karet. Dodot karet untuk si kampret, lama-lama ujung mumpet. Itu dari pramuka apa sampai sekarang saya rajin saya. Kembali karet. Tuh Mbak Dian, dari beberapa kasus MOS, subhanallah, bintangnya apa Mbak Dian lupa? Oh iya, Mas, cocok. 26 September tahun. Iya, iya. Cocok sama siapa lagi, Mas? Libra. Baru nanyain Safira, sekarang ada Mbak Dea nanyain lagi. Nanti ada kambing lewat gua tanya. Beng, kambing, kamu bintangnya apa, Beng? Dari beberapa kasus MOS dan ospek yang menimbulkan korban, apakah benar kegiatan ini menjadi perhatian khusus dari Depdiknas dan adakah kebijakan yang bisa mengatur? Monggo. Jadi Mbak Tia. Saya rasa Depdiknas cuman berperan cukup aktif, Mas. Kita lihat kalau setiap tahun, mungkin setiap 2-3 tahun lah, itu peraturan mengenai MOS selalu berubah. Yang tadinya mungkin dia hanya mengatur MOS hanya boleh dilakukan dalam masa orientasi 1 minggu, tidak boleh lebih. Kemudian yang terakhir sekali dia mengatur bahwa hanya boleh dilakukan melalui 5 cara, ceramah, terus pemutaran video, pengenalan siswa di dalam lingkungan gitu. Jadi secara peraturan sih sebenarnya Diknas cukup aktif ya. Memang mencoba mengikuti kira-kira bisa dibatasi di mana lagi dan di mana lagi. Memang permasalahannya terjadi adalah pengawasan sekolah karena dari beberapa yang saya lihat sih sekarang sudah tidak lazim lah bahwa memang kegiatan sekolah dijadikan azan untuk balas dendam begitu. Tetapi biasanya nanti kemudian si anak ini ikut ekstrakurikuler apa gitu. Nanti untuk masuk ini kita bawa masa orientasinya keluar kota kemana gitu. Nah di situ tuh baru terjadi penggemblengan yang luar biasa sadisnya. Yang ada tuh saya cerita ada teman-teman, iya kita ikut pencinta alam katanya gitu, iya. Masa pencinta alam tapi ternyata iya untuk menghormati alam kalian makan yang apa ada di situ. Itu kan penyiksaan ya, sadis banget. Jadi kalau Mas Tukul sih emang doyan. Gua sih dulu belajarnya sama Pepi. Berdua suka makan gitu, Pep. Kembali karena luar biasa, saya setuju. Ya harus ada inilah aturan-aturan yang supaya jangan sampai ada siswa baru yang akhirnya tidak bisa meneruskan hidupnya. Cukup sekian dan terima kasihnya di situ. Ya makanya harus ada batasan-batasan aturan sekolah. Ya benar apa yang dikatakan Mbak Isi, artinya ada orientasi yang supaya pengenalan lingkungan di situ. Tapi jangan sampai berlebihan. Untuk Vira Arwana. Apa sih yang menjadi alasan dirimu yang tidak ingin menjadi panitia ospek? Apa karena tidak tega mengospek adik-adik kelasmu? Iya, memang sih Vira dari zaman SMP sampai kuliah ini nggak pernah. Kupingnya kenapa Mbak? Copot. Ada sesuatu? Nggak gatel. Bulunya kan banyak juga, Pak. Susah loh nyari orang kayak gini loh, enggak. Ini sebetulnya yang dicari gitu. Aduh. Jadi mau yang bulunya banyak. Gua aja gua. Daripada lu mendingan sapi sekalian. Ya jadi emang nggak pernah ikut-ikutan jadi panitia ospek ya karena nggak terlalu suka juga sih, maksudnya males aja gitu ngurusin yang kayak gitu-gitu. Vira sendiri aja di ospek yang sampai kayak di kata-katain kayak gitu-gitu males ya, gimana kita
ngelakuin itu ke orang lain yang ada nanti malah jadi benci kan, nggak enak gitu. Wah, luar biasa pola pikirnya negara. Karena kalau menurut saya nyakitin orang itu berarti nyakitin diri kita sendiri. Ngomongin orang itu berarti ngomongin dirinya sendiri. Orang nggak tahu makna hidup sih. Taunya duit. Bala-bala. Jelekin orang ya berarti jelekin diri sendiri. Emang udah jelek. Beli. Untuk all my guest, bintang tamu saya yang sangat luar biasa, saya doakan sering-sering kalau perlu tiap malam nemenin saya. Tiga-tiganya boleh. Nanti soal honor aku yang nambahin ya. Nambahin dengan doa semoga sehat selamanya. Nanti melihat ospek yang juga ada di luar negeri. Ada juga luar negeri tuh. Luar planet juga ada mungkin ya. Luar nagrek. Apakah tradisi ospek tanpa kekerasan bisa juga dilakukan di Indonesia? Monggo dari Mas Toto sehat-sehat kan? sehat. Ini gerakan-gerakan yang tak terduga. Yang kalau ketemu orang yang sudah sinergi ya kayak gini. Kebetulan pernah ngalamin juga Mas tadi ospek di luar negeri gitu ya. Kalau di sana tuh saya sih merasa sangat membantu ospek itu karena kita orang Indonesia datang ke negara orang gitu, terus di dalam masa orientasi itu masih agak cultural shock lah gitu ya, gimana sih cara belajar di sini mungkin berbeda. Terus kita dikasih masa orientasi, dikumpulin grup-grup kecil gitu, terus kita dikenalin cara belajar, kita dikenalin kampus, jalan-jalan tur, dikenalin ke guru-guru gitu. Berguna banget sih menurut saya, buat saya waktu itu gitu. Dan Dandanan aneh nggak? nggak ada tuh Mas gitu-gitu. Nggak ada gitu-gitu ya. Karena muka udah aneh-aneh kali ya di sana. Atau mungkin disuruh nyari-nyari sesuatu yang tidak mungkin yang dibuat-buat gitu? Nggak ada. Nggak ada sih Pertanyaan gitu-gitu. bagus. Berarti yang di kita overacting berarti Mas? Iya, ya makanya kita evaluasi, nanti akan saya lapor kepada Menteri Pendidikan Singapura nanti untuk Apa jauh banget Singapura? Kan lagi yang diomongin yang Indonesia. studi banding aku di sana. Beda banget gitu Mas, sedangkan waktu SMA ngalamin juga aspek di sini. Ya ampun, aku tuh mungkin Masih ingat. kenapa ya? Selalu jadi Beli-belian. Bicara kakak kelas. pasti Itu ya, kalau sama kadang-kadang kakak jadi aku ajang suka itu dimarah. juga. Ajang cari Pasti. jodoh. Nah, iya. Oh, karena lu pengalaman ya. Mau pengalaman gimana? Gue yang dihina-hina mulu dari dulu. Cinta. Mbak di sini Mbak. Oke, jadi kalau di luar negeri itu benar banyak yang bisa kita ambil, yaitu mereka masuk ke dalam kelompok kecil. Senior biasanya membimbing, selain pengenalan kampus juga biasanya memberikan informasi. Gurunya, kalau guru A begini cara belajarnya, guru B begini, jadi karakter-karakternya. Lalu biasanya juga memberikan tugas. Jadi langsung dikasih tugas supaya mereka bikin ketak-ketik gitu ya. Nanti dibantu oleh kakak seniornya ini, oh ini kamu salah, cara menulis yang baik seperti ini, begitu. Setuju. Dibimbing banget. Keren. Lebih humanis. Ya, benar. Lebih kekeluargaan dan menolong. Itu yang dinamakan senior, membimbing kepada yang juniornya. Jangan bangga senang lihat juniornya tuh keteter terus kayak tertekan, terjajah semuanya. Padahal nggak tahu ya. Ya saya setuju. Kalau untuk viral. Ya, ospek tanpa kekerasan ya. Kalau di kampus aku sih, alhamdulillah banget nggak sampai kayak gitu. Jadi lebih banyak kegiatannya itu dengan materi-materi. Jadi misalnya maba mahasiswa barunya dibimbing mau masuk konsentrasi apa, mau masuk jurusan apa. Kalau advertising seperti ini, kalau PR seperti ini, kalau komunikasi seperti ini. Seharusnya bisa-bisa aja sih di Indonesia ospek yang lebih memberikan apa ya, Kenyamanan untuk para ya, mahasiswa. untuk para mahasiswa atau Ngagetin Mas. Oh.
Sangat setuju sekali. Ini ospek tanpa kekerasan ditulis itu di depan rumah. Di Tapi depan juga kan rumah, di depan sekolahan, depan rumah. depan rumah siapa? Rumah aku dan kamu. Ya. Baik. Mas, tapi bukan berarti juga semua sekolah yang ada di kita ini semuanya menganut ospek kekerasan. Artinya banyak juga yang tetap melakukan ospek-ospek positif. Ini waktu aku sekolah cuma minta tanda tangan dari senior. Tujuannya mungkin supaya kita tahu nih senior harus disapa. Kan artinya junior menyapa yang senior, senior juga mengayomi atau Itu bagus. menghormati yang Itu junior. bagus, luar biasa. Betul juga apa yang dikatakan Vega, nggak semua sekolah melakukan yang negatif dan kekerasan, tapi ada yang positif. Luar biasa. Mungkin di sekolahnya Pepi juga melakukan hal seperti itu. Yang waktu SD Sawah Kampung gimana Pak? SD apa Kak? SD Sawah Kampung. Enggak, dulu SD Cimancak 7 Mas. Oh, Cimancak Oh, 7. Dan sekarang yang gue sedih, SD gue sekarang udah rubuh. Udah nggak Dulu ada. sih dimakanin ya. Apa perlu kita datangin sama kalian Vega bertiga, kita membantu sekolahan itu? Itu Iya, karena boleh. penduduknya sudah nggak ada Mas. Hah? Emang penduduknya udah nggak ada. Jadi emang sudah terbengkalai SD-nya. Kalau perlu bantuan kita SD bertiga di sana bantu. Kamu Wah, berapa dengan sangat juta, senang hati, Vega Mas. berapa juta, datang ke sana. Insya Allah. Mungkin kalau 10 juta, kamu yang 9 juta berdua. Kali kalah. Pemirsa, semakin menarik perbincangan kita malam ini, jadi jangan kemana tetap dengan Mas. I want to break free. I want to break free from your lies, your Oke Mas, ini buat pemirsa, tradisi perkenalan dunia sekolah dan kampus baiknya menjadi ajang silaturahmi tanpa kekerasan. Jauhkanlah sifat dendam dan saling menghargai satu sama lain. Dan terima kasih untuk bintang tamu saya pada malam ini, Safira Razak, Elizabeth Santosa, dan Dea Tungaisti. Dan terima kasih untuk pemirsa di rumah maupun studio. Saya yang Giring dan ulang tidak ada motivasi untuk melecehkan. Dan kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Ambil tonton yang bagus yang kurang baik. Ambil tonton tolong bukan dengan cara bukan dengan Lihatlah ini